Anak-anak kecil di sana pun tahu siapa yang selalu support orang, siapa yang selalu antarkan bantuan makanan, perubatan maupun apa benda-benda yang lain guys ya. Itulah yang bikin respect sama Indonesia nih. Walaupun jauh di ujung sana, jauh ya, berbeza ya, jauh dari Palestina sama Indonesia, tapi Indonesia tetap menghantar bantuan ke Palestina. Indonesia memberikan bantuan beasiswa pembelajaran untuk anak-anak yang di Palestina tuh. Jadi mereka ada pengetahuan, ada pembelajaran. Yo, what's up guys, welcome back to my channel again, yang Comment React. Boom. Okay guys, di tengah suara bom dan dentuman senjata, anak-anak kecil di Palestina tetap berdiri dengan keberanian yang luar biasa. Mereka kehilangan rumah, keluarga dan masa depan yang seharusnya indah, tapi mereka tidak pernah kehilangan semangat. Dalam ketakutan itu ada satu hal yang mengejutkan dunia. Anak-anak kecil ini berani menyebut nama Indonesia di hadapan tentera Israel. Dengan suara yang kecil tapi penuh keyakinan, mereka berkata, "Kami tahu ada saudara kami di Indonesia yang selalu mendoakan kami." Bagi mereka, nama Indonesia bukan sekadar negara yang jauh di peta. Indonesia adalah sahabat, tempat mereka menaruh harapan, tempat mereka percaya bahwa dunia belum sepenuhnya hilang rasa kemanusiaan. Di mata anak-anak itu, Indonesia adalah lambang kekuatan dan kasih, kerana dalam setiap doa dan solidariti mereka tahu Indonesia tidak pernah diam. Jadi tanpa perlu kita buang masa, kita akan masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. Bangga jadi orang Indonesia, Masya Allah. Indonesia, 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 Ini tentara Indonesia, Tengok nih, di atas nih tentara Israel, lihat guys. Indonesia, Indonesia, Mati. Nol Israel. Mati. Ketika ditanya siapa yang setia mendukung Palestina, jawabannya di luar dugaan. Cukup apa tuh? Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah pelayan yang terbaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ربنا الشعب الوحيد اللي واقف معاه. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Gila, tengok tuh kan, anak-anak kecil pun tahu guys ya. Anak-anak kecil di sana pun tahu siapa yang selalu support orang, siapa yang selalu antarkan bantuan makanan, perubatan maupun apa benda-benda yang lain guys ya. Lalu kita nampak sampai budak-budak kecil ni, yang anak-anak kecil ni pun cakap dengan orang-orang Arab tuh, apa yang jadi dengan Arab sebenarnya. Itu pun jadi tanda tanya sampai sekarang kan. Sedangkan kalau kita pikirkan, Palestina nih dekat dengan Arab, saudara-saudara mereka yang berada di Arab. Oke? Ini yang bikin jadi satu macam pertanyaan tuh yang tidak pernah terjawab. Kan kenapa Arab tidak boleh bantu sedangkan mereka lebih dekat? Kan? Paham gak maksudku? Sepatutnya kan Arab tuh dorang dekat, bantulah dorang punya saudara-saudara nih kan, saudara-saudara. Tapi itulah yang bikin respect sama Indonesia nih, walaupun jauh di ujung sana, jauh ya, berbeza ya, jauh dari Palestina sama Indonesia, tapi Indonesia tetap menghantar bantuan ke Palestina guys ya. Jordan. Ketika ditanya siapa yang setia mendukung Palestina, jawaban Okay, one again, bro. One more. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين Sedap sih. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووهد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل برحمتك يا
MashaAllah, brother, MashaAllah. Brother, you my brother until Jannah, brother. Oh my God, bro, you touched my heart. That was so beautiful, bro. That Ini pun aku tak tahu masih hidup ke ni orang di sana ya, ini lelaki yang ini nih. Sebab ini mungkin waktu belum orang diserang teruk. Sekarang kalau kita lihat Palestina di sana bukan macam satu tempat, sudah bukan macam satu tempat tinggal yang boleh ditinggal orang sudah di sana. Tapi betul-betul hancur guys ya. Ha, ini yang aku tak tahu pertanyaannya, dia masih hidup kah tidak. Dan kesian guys ya, kesian betul. just made my day, I swear to you, bro. Thank you, bro. But you know, like, I really feel sad also, bro. Like every day I thinking like, how's their like, it's so. It will be better soon, bro, inshallah. Inshallah, it will be better soon. Sedih guys ya, sedih. Orang-orang kan kalau kita lihat yang orang-orang di Palestina baru-baru nih yang terjadi, yang cukup viral ya di media sosial tentang salah seorang wartawan Palestina tuh yang syahid juga. Syahid tapi dikhianat guys ya, dikhianat oleh tali barut Yahudi nih, Yahudi Israel nih. Betul-betul bikin sakit hati guys ya. Oke, namanya siapa? Saja protes keturunan Abdullah. Turunan asli? Turunan Palestina, mix Indonesia. Oh, ini campur sudah guys ya? Tim Indo. Tim Indo. Kenapa mendukung itu? Karena bangga dengan warga negara Indonesia. Oke. Ini bersama teman-teman dari Arab? Iya. Dari Arab. Main di sini? Betul. Bagaimana dengan hasil pertandingan hari ini? Gimana? Hasil pertandingan hari ini? Gimana? Hasil pertandingan hari ini? Iya, 2-0. Tapi dia punya bahasa Indonesia memang bagus guys ya. Sebenarnya puas banget lah ya nonton timnas. Dan ini masuk di sejarah juga ya, bisa menang lawan Arab Saudi. Oh, yang hari itu lawan Arab Saudi di Stadium Gelora Namanya Bung Karno. siapa? Abdullah. إلي من أول الحرب أنا بزن على أهلي إنه إندونيسيا يعني ينجح على الجنة. الحمد لله إجا الوقت وما نجحتش، إجت هيك تشبه. Siapa pula ni? Dia bilang begitu kuat dan jelas apabila Putri Sahar menyebutkan keadaan Indonesia begitu melekat pada negara Indonesia untuk rakyat Palestina. Kesian guys ya. Aku tak tahu ini pun sebenarnya kan jadi yang bikin jadi sedih nih tentang apa yang terjadi di sekarang. Kalau kita nampak kan dorang di TikTok nih kan, tengok gambar ya, sentiasa tersenyum kan, tapi sebenarnya apa yang mereka hadap hari-hari tuh? Tengok dengan reruntuhan di belakang tuh, tak kesian gak guys ya? Tak kesian kan dengan orang-orang yang komen, suka-suka komen sembarangan, yang komen di negara kita nih perlukan bantuan lagi. Tak kira lah dia orang Indonesia ke orang Malaysia ke orang mana-mana, saya kan mesti ada yang sisi negatifnya tuh, yang suka komen-komen di negara sendiri perlukan bantuan, kenapa perlu hantar bantuan ke negara lain? Kalau dorang mulai cari makan di sana, kalau dorang mulai cari perubatan di sana, bukan orang suka-suka ya mau antar bantuan di sana. Cuma kita kena pikir dengan lebih ke depannya guys ya. Tengok dengan keadaan apa nih, tengok nih belakang nih hancur habis bangunan dorang. Lagi satu kan kita nih hidup di negara, aku di Malaysia, kamu di Indonesia, ada yang di Brunei. Kita hidup di negara yang boleh cukup-cukup makan guys ya, cukup-cukup makan walaupun susah betul tapi boleh makan lagi. Dorang di sana susah, tak boleh makan lagi guys ya. Di mana orang mau cari makanan kalau dengan keadaan yang begini? Dengan keadaan yang diblok. Kan. Jadi di sini Presiden Prabowo Subianto dia mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang di Palestina yang tengah berlaku sekarang nih guys ya. Blokade Israel tuh. Oh ini yang tadi مسلم الحمد لله مسلم نو إسرائيل إندونيسيا No Israel. Tengok nih. Nampak kan nih orang nih guys? Aku tak tahu kalau menampak. Ini orang dia pegang senjata, dia tunjuk senjata tuh pergi dengan anak-anak budak-budak nih ya. Indonesia. Kita lagi nih. Itu di atas ya. Ini aku bagi kamu contoh ya, bisa nampak kamu. Indonesia. Ini nggak contohnya tentara yang bagus. Tunjuk senjata di depan anak-anak kecil nih. Anak-anak kecil nih boleh dikatakan teroris kah? Kamu pikirlah sendiri. Ini anak-anak kecil nih teroris kan nih? Kan? Alasan dorang serang sebab hancurkan Palestina tuh, hancurkan Gaza tuh. Dorang bilang ada teroris di sana. Nah, masalahnya pertanyaanku sekarang kepada orang-orang yang support dengan Israel nih, yang komen tentang tidak perlu bantu pi Gaza, tak perlu bantu pi Palestina. Ini yang anak kecil nih teroris kah?
Teroris kah persoalannya? Nah, kalau kamu boleh jawab aku respect lah. Kalau kamu nak boleh jawab susah lah guys. Kalau itu pun kamu bilang teroris. Prabowo bertemu Presiden Palestina. Saya sangat senang. Thank you, brother. Direct to the point. Yes. Direct to the point. If we can do more, we will do more. Thank you very much. And we know we are not only friends, we are brothers. Thank you. Yang anda respect and Presiden Prabowo Subianto kan guys. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Palestina. Presiden Palestina tu bilang kita bukannya sahabat, kita ni ada saudara. Dengan lantang yang Presiden Prabowo ni mengucapkan straight to the point. Maksudnya kan straight to the point ni terus cakap kan apa yang baik, bunga-bunga mau itu mau ini terus terang di depan PBB hari itu tentang apa yang terjadi guys ya. بعد المسافة Jarak Indonesia dan dari Palestina sebenarnya jarak yang jauh dari إندونيسيا مسافة بعيدة عن فلسطين ولكن نشعر Tapi kami merasa bahwa rakyat Indonesia selalu ada di hati bangsa Palestina. أن الشعب الأندونيسي دائما قضية فلسطين في قلبه حاضرة. هناك مؤسسات كثيرة Di sana banyak yayasan Indonesia dibangun untuk membantu Palestina. خيرة طيبة تسعى في دعم الشعب الفلسطيني. وسمعنا أيضا الموقف الرسمي Kami juga mendengar sikap resmi dari pemerintah Indonesia untuk mendukung Palestina. الأندونيسي تجاه قضية فلسطين وهو موقف من البلاد المتقدمة. ولكن أقول بكل وضوح ما زالت المواقف الشعبية Tapi saya katakan dengan jelas bahwa permasalahan ini masih terus berlanjut والرسمية dan في masih بلاد membutuhkan المسلمين dukungan بما في dari, ذلك إندونيسيا dan masih membutuhkan dukungan dari negara Muslim lain seperti yang dilakukan oleh Indonesia. غير كافية. بعد Tapi jujur aku cakap ya, aku respect dengan Indonesia nih. Kenapa? Kenapa aku respect dengan negara Indonesia nih? Karena mereka yang paling kuat menyalurkan sumbangan-sumbangan, bantuan, dan seperti mana video-video aku cakap sebelum nih, oke? Dorang selalu berikan bantuan makanan, perubatan, ada juga rumah sakit, hospital di Palestina walaupun tidak silap. Tapi sayangnya hospital tersebut sudah dibom oleh rejim Zionis nih lah. Dorang bilang alasan apa? Ada teroris dalam hospital. Ada ke teroris dalam hospital? Kalau kau mau nampak undang-undang yang digunakan oleh PBB pun, yang dibuat oleh undang-undang dunia untuk berperang nih, Mana boleh kau bom hospital tu? Hospital kau tak boleh bom, anak-anak kau tak boleh bunuh, orang tua kau tak boleh bunuh, orang yang tidak bersenjata kau tak boleh bunuh. Tapi ini kenapa orang mau pergi hancurkan semua dengan alasan di sana banyak teroris. Bodoh ya. Teroris tu kenapa pula kalau betul ada teroris kenapa mau dibom di hospital? Adakah teroris tu di hospital? Adakah bukti yang menyatakan teroris tu ada di hospital? Dorang punya alasan nih membuatkan seluruh rakyat yang ada di dalam dunia nih kan berpikir yang bahwa iya kan orang zaman sekarang bukan orang yang zaman dulu-dulu. Orang zaman sekarang terdedah dengan media sosial. Apabila ada media sosial nih, orang akan nampak perkembangan di dunia nih macam mana. Jadi kalau kau mau bilang ada teroris di situ, itu betul-betul tidak masuk akal. Rumah sakit Indonesia dibuat di sana, dibom dorang juga. Memang betul-betul tidak masuk akal guys ya. Dorang punya sistem penjajahan. Ini adalah sistem penjajahan yang kurang ajar lah. Tiba-tiba Palestina puji Presiden Prabowo. Alasannya karena hal ini nih. Palestina baru-baru ini menyampaikan apresiasi mendalam kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Ramallah menegaskan penghargaan atas posisi tegas dan konsisten Indonesia dalam membela hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional dan regional. Diplomasi aktif Indonesia yang dijalankan dengan komitmen tinggi oleh Menteri Luar Negeri dianggap sebagai wujud nyata solidaritas dan dukungan moral bagi perjuangan Palestina. Palestina juga memuji dukungan politik
politik dan simpati luas rakyat Indonesia, khususnya terhadap warga Gaza yang tengah menghadapi situasi kemanusiaan paling sulit akibat genosida dan blokade berkepanjangan. Pemerintah Palestina mengapresiasi penolakan tegas Indonesia terhadap segala bentuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pengepungan, kelaparan, hingga kebijakan pembersihan etnis dan pemindahan paksa di tepi barat maupun jalur Gaza. Selain itu, Palestina menyoroti pentingnya mempertahankan narasi yang benar dan berkeadilan dalam wacana publik Indonesia, sembari mengingatkan bahaya penyebaran pandangan menyesatkan yang dapat mengaburkan realitas perjuangan Palestina dan merusak kredibilitas dukungan internasional. Bagi Palestina, dukungan seperti yang ditunjukkan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo adalah bukti persaudaraan yang tak tergoyahkan, sekaligus penguat keyakinan bahwa perjuangan mereka akan terus mendapat tempat di hati masyarakat dunia. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Salut lah, respect lah. Cuma aku nampak, aku paling benci lah komen-komen yang apa, trap, macam mana aku macam sok-sok tahu kah, kalau orang Indonesia bilang sok-sok tahu, yang sok-sok macam mana ya, sok-sok pandai lah yang mengomen-ngomen nih. Makanya hutang negara Indonesia menumpuk, yang diperas warga Indonesia, yang dibantu warga lain agak lain ya Pak. Tengok tuh komennya di situ. Komen apa jenis begitu tuh? Orang bantu-bantu, orang bantu dengan seikhlas hati. Boleh pula komen-komen begitu. Ini, tapi itu daripada Yohanes lah. Kalau kamu nampak komen-komen daripada Yohanes tuh, aku tak tahu loh Yohanes tuh siapa. Yohanes, keluarga besar Yohanes tuh. Ramai tuh guys di TikTok tuh ya. Baru muka dorang sama sih semua. Itu biasa tuh komen-komen provokatif tuh. Tak kira di video-video mana pun dorang komen semua tuh guys ya. Mohon izin atasan dan terima kasih atas kesempatannya ini. Nama saya Jana Abu Salha, saya berasal dari Palestina dan saya saat ini adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya sangat terkesan dengan kontribusi pemerintah Indonesia kepada warga negara Palestina. Indonesia itu telah menunjukkan solidaritasnya melalui dukungan politik, bantuan kemanusiaan, dan pendidikan. Dan salah satu contoh yang saya sangat syukuri adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak Palestina, termasuk saya sendiri. Kasih pendidikan guys ya, pendidikan beasiswa. Aku ada, kejap aku stop video tuh, aku ada baca komen-komen lah di sini kan. Kok gak berhijab orang Palestina? Dia bilang. Aduh, ini yang apa? Gaulannya sedikit nih guys ya. Ini gaul-gaulnya sedikit nih, gaul-gaulnya orang-orang terdekat ya. Kena belajar lagi ya sebelum komen-komen yang betul-betul yang membodohkan diri sendiri. Kan kenapa kecap begitu? Di Palestina tuh bukan sekadar Muslim yang tinggal di sana guys. Macam juga kita, macam di Malaysia nih banyak juga agama, di Indonesia juga banyak agama. Kan, Palestina tuh bukan maksudnya di Palestina tuh negara tuh Muslim semua, bukan. Di Palestina tuh majority adalah Muslim, majority. Kena faham majority dan minority itu. Apa maksudnya majority? Majority itu kebanyakan dan minority itu adalah yang sedikit. Nah, itu kena paham dia punya konsep di situ. Jadi komen-komen begitu bagi aku tak perlu lah komen. Sebelum kita komen sesuatu nih kan kita perlu berpikir dengan bijak, kita perlu pikir ke depannya. Kalau aku komen begini, apa yang akan jadi? Kena pikirlah dulu. Dia punya konsekuensi, apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau komen sembarangan kan sudah kena. Orang yang balas komennya 169 orang guys ya. Nah, baru semua judge dia. Orang di Palestina bukan semua Muslim. Ada Kristen, ada juga orang Yahudi yang tinggal di sana. Tapi Israel bom juga. Indonesia secara gratis, khususnya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang ditandai rasa disiplin dan dedikasi, yang itu bisa menjadi sebuah motivasi bagi saya dan teman-teman saya. Ini adalah bentuk dukungan nyata yang memberi harapan bagi semua generasi muda Palestina yang mereka itu menghadapi keterbatasan kesempatan pendidikan dan hak asasi manusia secara umum yang disebabkan oleh penjajahan Israel.
Atas nama rakyat Palestina, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia dan pemerintah Indonesia secara umum. Indonesia itu sahabat sejati yang peduli pada keadilan. Sekali lagi, terima kasih Indonesia. Dan terima kasih kepada Bapak terhormat Bapak Prabowo Subianto. Bapak terhormat Bapak Prabowo Subianto. Beasiswa yang diberikan. Inilah yang bagus ya, beasiswa yang diberikan kepada anak-anak yang di Palestina tuh ya. Kalau kita lihat di sana, macam mana dorong mau belajar guys ya. Kalau hari-hari kau dibom, macam mana kau mau belajar? Hari-hari kau dengar orang berteriak, kisah kita, ada orang ditembak di depan matamu. Tapi inilah yang bagus ya dengan Indonesia nih. Indonesia memberikan bantuan beasiswa pembelajaran untuk anak-anak yang di Palestina tuh. Jadi mereka ada pengetahuan, ada pembelajaran kan. Itu pentingnya pembelajaran guys ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita kena belajar. Kena belajar tiap hari. Ini hari tuh. Aku tak boleh nampak yang ini. Aku akan sendiri. Ambil rokok lu. Sedih ya. Yang anak-anak kecil tuh. Kamu tahu gak, orang dapat makanan begini nih, ini nih, lumayan sedang rasa. Allah barik fikum. Allah barik fikum. Allah barik fikum. الكل بيبارك لي انك قدرت تحصل على. Ini macam dari Jordan nih ya, diantar masuk daripada Jordan. المملكة الخيرية الأردنية الهاشمية كل الحب لنا شام الأردن. عاوزة الله يبارك فيك. Tengok tuh, orang dapat makanan tuh happy-nya kan guys. Itu makanan biasa sih ya sebenarnya, makanan biasa yang biasa sih lah, bagi gula, garam, bantuan makanan begitu. Cuma bagi dorang itu berharga sangat lah. Dan untuk yang komen-komen kenapa bahasanya Arab, kenapa bahasanya itu ini ya, itu barang tuh diambil dari sana lah, di dekat-dekat tempat orang tuh, di Jordan kah, bantuan daripada Jordan kan dikasih masuk, Indonesia datang di Jordan beli di sana baru antar pergi Palestina. Ya lu. Mas. Tengok, ini pun bahasa Arab semua nih. Tuh. Unboxing. Ini unboxing guys ya. Tuh bahasa Arab semua tuh. Tak mungkin lah orang pakai bahasa di sini bahasa lain. Tak lah orang paham guys ya. Indomie sedap. Anjir. Anjir. Ini yang ingin sedih coy. Aku mau nangis, mau senyum juga. Aku mau senyum gara-gara aku nampak di senyuman baby nih. Ya Allah, ya Tuhanku, comelnya. Tapi tunduk boy, ya Allah, Tuhanku, sedih guys ya, sedih. Anak-anak begini, bayangkan anak-anak kecil ini yang baru mau membesar guys.
Anak-anak kecil yang gini baru mau membesar, bayangkan hidup orang tuh mungkin tidak sampai tahu apa-apa, sudah meninggal guys ya, sudah meninggal gara-gara kekejaman rejim Zionis nih guys ya. Aku tidak tahan kalau aku nampak video-video begini, sorry guys ya, aku terus macam ada emosional sedikit. Emosional lah, memang emosional lah. Bukan dibuat-buat guys ya. Dia ketawa, saya nangis. Sedih ya emang. Tengok senyumannya tuh. Allahu Akbar. Senyumannya tuh guys, ya Allah. Kalau mudah-mudahan surga lah, ada tempat orang semua di sana. Oke guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang anak-anak Palestina nih berani menyebut nama Indonesia di hadapan tentara Israel. Sorry kalau aku sedih guys ya. Sebab video tadi yang terakhir tuh betul-betul menyentuh hati gue. Sebab bayangkan ya, baby kecil begitu, baby guys, baby, anak-anak kecil begitu yang belum tahu apa-apa lagi tentang keadaan di dunia nih, kena bom guys. Kamu bayangkan macam mana keadaan tuh. Sedih guys ya, sedih. Cuma ini yang aku mau katakan, aku respect dengan Indonesia karena mereka selalu bagi bantuan. Aku tidak boleh lah nonton video-video begitu, aku ingat-ingat guys ya. Mungkin ada daripada kamu cakap, bang itu sedih dibuat-buat nih, bukan dibuat-buat nih guys, bukan dibuat-buat nih. Aku sendiri, aku tidak lama lagi dapat seorang baby juga menjadi seorang ayah. Aku dapat rasakan dia punya kesakitan macam mana. Apabila dia nampak dia punya anak yang sudah lahir comel begitu, lepas tu kita tidak tahu, mudah-mudahan orang diselamatkan dengan pada rejim Zionis ini guys. Tapi apa-apa, respect dari Indonesia apa yang dibuat. Mudah-mudahan Indonesia selalu semua rakyatnya dipermudahkan rezeki, dan mudah-mudahan Indonesia maju ke hadapan lagi guys ya. Oke guys, aku tidak boleh banyak komen guys, aku sedih so guys ya. Oke, jadi sampai sekian reaction aku, dan see you next video and comment record.